Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana nak kabarnya hari ini, nak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang nggak masuk siapa, nak? Masuk semua? Absen dulu ya. Raihan, Aisyah, Ahdan, Danis, Anggun, Arisma, Baby, Bramantio, Dandi, Fahreza, Gracia, Arlian, Wina. Oke, masuk semua ya, nak ya. Oke, baik. Kemarin, pertemuan kemarin hari Jumat, kita belajar tentang apa? Hari Jumat kemarin? Gelombang dan cahaya. Oke, baik. Getaran dan gelombang. Kemarin kita membahas tentang cahaya. Sifat-sifat cahaya apa aja yang kemarin? Yang pertama apa? Yang pertama? Merambat lurus. Merambat lurus. Terus apa? Dipantulkan. Apa? Dibiaskan. Kemudian apa lagi? Merambat diuraikan. Terus apa lagi? Oke, sudah paham semuanya ya, nak ya. Oke, baik, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang alat optik berupa mata. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya kepada kalian ya. Yang pertama, ketika kalian berangkat ke sekolah nih ya, kalian kan diantar sama orang tua kalian. Kemudian di jalan tiba-tiba mata kalian itu kena debu. Ya, matanya kena debu. Apa yang terjadi pada mata kalian? Ya, perih. Terus apa lagi? Mengganjal. Terus apa lagi? Berair. Itu sebenarnya kenapa kok bisa berair matanya? Kemasukan debu, ya. Terus airnya itu kok bisa keluar? Kenapa? Diucek-ucek ya. Nah, kemudian yang kedua, pernahkah kalian pas di rumah itu mati lampu? Pernah nggak? Nah, ketika lampu mati, kalian bisa melihat apa enggak? Tidak. Kalau begini nih, terang nih, kalian bisa melihat? Gimana terjadinya atau prosesnya kalian bisa melihat? Ada yang bisa enggak? Nah, cahaya, oke. Terus yang ketiga, ada yang di sini ada yang matanya minus. Kalian enggak pakai kacamata. Ketika kalian melihat tulisan di papan tulis, terus mata kalian itu seperti apa? Kayak mericing-mericing gitu ya, mericing-mericing gitu ya. Itu kenapa kok seperti itu? Apa? Ada yang tahu nggak? Dari fenomena-fenomena tadi kita akan pelajari lebih dalam tentang mata, ya nak ya. Berarti kita belajar tentang mata. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, ya, murid dapat menentukan bagian-bagian mata. Ya. Bagian-bagian mata itu ada apa aja dan fungsinya itu apa aja. Itu nanti kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, murid dapat menganalisis proses melihat pada mata. Jadi kalian ada cahaya kayak gini, bisa melihat ibu, bisa melihat IFP. Ini kenapa? Prosesnya itu seperti apa? Kita akan pelajari lebih dalam hari ini. Kemudian yang ketiga, gangguan-gangguan pada mata. Yang tadi, yang kalau pakai apa? Matanya minus, tapi tidak pakai kacamata, kayak merjing-merjing gini kan kalau melihat tulisan ini kan. Nah, kita akan pelajari hari ini. Paham ya? Berarti kita tujuannya ada berapa, nak? 3. Nah, ya ada 3, yaitu bagian-bagian mata, terus proses melihat pada mata, dan menentukan apa aja gangguan pada mata. Paham hari ini, nak? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu menampilkan video, ya. Diperhatikan baik-baik, ya.
Tadi kan kalian sudah melihat video pembelajaran tentang mata. Terus ibu bertanya kepada kalian, dari video tadi bagian-bagian mata itu apa aja dan fungsinya apa aja? Rintik buta. Nah, ini kan ibu kan punya gambar, ya. Jadi gambarnya. Nah, jadi gambarnya. Ini yang putih namanya apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Yang bisa angkat tangan? Ini tak kasih nilai. Kalian enggak mau nilai, Tana? Ayo. Yang bisa angkat tangan. Yang nomor 8 ini loh. 8 ini apa? Berarti yang putih. Ada yang tahu? Coba semuanya dah. Yang 8 ini apa namanya? Tadi dari video tadi. Kalau tadi kan dalam bentuk gambar nih. Nah, di sini ibu punya gambar yang 3 dimensi. Apa aja yang nomor 1 dulu? Yang bagian terluar dulu, yang 8. Jadi gini ya, mata kalian itu kan kalau kalian gini, kan ada putih-putihnya tuh. Nah, itu apa namanya? Apa namanya? Apa? Ya, pinter. Namanya adalah sklera. Nah ini ya. Sklera, ya pinter. Mas Rizky luar biasa. Mas Ilham, sklera. Sklera itu apa? Sklera adalah apa? Ya, berarti di bagian putih ini kalian ini ya, matanya kalian yang putih itu namanya sklera. Fungsinya untuk apa, Nah? Fungsinya? Ya, fungsinya adalah untuk mempertahankan bola mata dan agar melindungi bagian penting dalam mata. Oke, pinter. Kemudian nomor 1 yang bening ini ya, yang bening apa namanya? Kornea, pinter. Kornea itu apa, Nak? Kornea itu apa? Berarti di dalam mata kalian itu kan ada lapisan transparan sama bening. Itu namanya kornea. Fungsinya untuk apa? Menutupi bagian tempat masuknya cahaya. Berarti untuk cahaya itu kan masuk ya. Jalan yang pertama itu masuk ke kornea dulu. Ya, bagian bening itu namanya kornea. Ya. Paham dari sini anak-anak? Kemudian, nah yang kedua ini apa? Nah, nomor 2. Jadi yang nomor 2 itu kan ada kayak mata bule itu kan ada yang biru, ada yang coklat, ada yang hijau. Itu namanya apa? Ya namanya selaput pelangi. Iya benar, namanya selaput pelangi, benar. Selaput pelangi. Warnanya disebut apa? Iris, pinter. Nah ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu warnanya itu aslinya hitam atau coklat tapi pengen yang biru, kalian itu sekarang itu kan pakai softland. Yaitu yang memberikan warna pigmennya itu namanya apa? Ya iris ini, Nak. Fungsinya untuk apa? Berarti memberikan warna pada mata. Jadi kalau warnanya kayak biru itu kan lebih cantik ya. Lebih menarik. Ya, jadi bule-bule itu yang membedakan dengan kita itu karena apa? Irisnya, ya. Kemudian yang ketiga, di dalam mata kalian itu kan ada kayak lubang kecil. Lubang kecil itu apa namanya? Berarti yang ini. Berarti di tengah-tengahnya iris. Ini kan iris tadi nih, iris kan? Nah, iris. Di tengah-tengahnya namanya apa? Pupil. Lah, ini namanya pupil. Pupilnya fungsinya untuk apa? Mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam. Ya. Kemudian yang keempat, di bawahnya ya. Berarti di sini kan ada pupil tengah-tengah warna hitam tuh. Kemudian di belakangnya yang bulatan di mata kalian yang bulatan hitam itu, di belakangnya lagi ada apa namanya? Ya, ini ya pinter. Berarti di belakangnya ini lensa, Nak. Fungsinya untuk apa? Mengatur Apa? fokus cahaya yang masuk dan menentukan
Berarti ketika cahaya itu masuk ke dalam lensa gini ya, berarti kan cahaya masuk ke kornea, habis itu melewati pupil ya. Berarti pupil ini mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk, kemudian masuk lagi ke lensa ya, masuk ke lensa. Kemudian fungsinya untuk lensa itu apa? Untuk memfokuskan cahaya masuk dan memantulkannya ke retina. Berarti fungsinya lensa ini berarti agar dia itu memfokuskan agar masuk ke retina. Ya, berarti dari sini masuk ya. Ya. Berarti dari luar lurus. Kemudian lensa ini memfokuskan agar bayangan masuk ke jatuh ke retina. Ya terus retina fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Habis dari kornea ke pupil. Habis ke pupil ke lensa. Ya, lensa. Kemudian habis lensa kemana lagi? Ke retina, pinter. Ya terus retina fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Retina untuk apa? Untuk apa? Membentuk apa? Bayangan, pintar. Membentuk bayangan, ya. Jadi di sini retina itu yang paling sendiri, Nak. Retina, di dalam retina ada sel-sel saraf. Jadi peka terhadap cahaya. Makanya kalau yang minus-minus itu ya, di sini itu berarti bayangan itu tidak jatuh pada retinanya. Kalau misalnya minus, berarti bayangannya jatuh di mana? Di depan apa di belakang retina? Pinter, di depan. Kalau di belakang, berarti itu namanya rabun dekat. Berarti kalau misalnya ya, orang tuanya kalian itu kalau misalnya melihat, misalnya membaca koran tuh, pasti agak di belakang ke sini, ya, dijauhkan. Kalau nggak pakai kacamata lo ya, pasti begini kan. Kalau anak muda-muda sekarang ini biasanya itu gangguan matanya itu minus. Artinya apa? Nggak bisa lihat benda yang jauh. Pasti kayak mericing-mericing gini loh. Gini. Dipaksakan kalau nggak pakai kacamata. Itu ya, Nak ya. Ya. Kemudian dari lensa ke retina, di mana retina ini adalah yang peka terhadap cahaya, di mana cahaya itu diubah menjadi apa? Sinyal saraf. Menjadi bayangan ya, menjadi bayangan, menjadi sinyal saraf, kemudian diteruskan kemana? Jadi retina, di situ ada saraf optik. Saraf optik itu apa? Kayak kabelnya gitu loh, Nak. Dari kan itu tadi kan membentuk bayangan. Jadi dari cahaya ditangkap ke retina. Kemudian biar kita bisa melihat, di situ ada saraf optik. Kemudian dari saraf optik itu dilanjutkan ke otak. Pintar. Paham dari sini? Paham? Ada yang tanya, Ibu pengen mengecek pemahaman kalian dari kuis. Ya. Di sini ada 2 kelompok, Ibu bagi 2 kelompok, yang cewek kelompok 1, yang cowok kelompok 2. Gimana ngerjakannya? Ngerjakannya berarti kolaborasi. Misalnya soal pertama berarti kayak kalian itu beradu beradu menang kalah gitu, Nak. Jadi baris pertama berarti yang ngeklik di sini, ini sama sini. Kalau misalnya nggak tahu jawabannya berarti kolaborasi. Kolaborasi itu apa? Tanya ke teman-temannya, gimana, didiskusikan ya. Nanti kalau jawabannya yang salah, itu pasti nanti kan ada permainan kata ya. Kalau misalnya jawabannya benar, itu katanya melompat. Kalau misalnya salah, ya tenggelam. Katanya tuh melompat nanti masuk ke daratan. Nanti kalau misalnya salah, ya tenggelam terus, tidak nyampe ke daratan. Itu ya, Nak ya. Kalau misalnya Mas Enyus ini nggak ngerti jawabannya, nanti dikolaborasikan ya. Dikolaborasi itu apa? Didiskusikan. Itu ya. Paham? Nanti banyak-banyakan poin ya. Banyak-banyakan poin.
banyak-banyakan poin. Yang berarti poinnya yang paling banyak nanti berarti pemenangnya. Oke, paham? Bisa dipahami anak-anak? Oke, sekarang main nomor 1. Berarti baris nomor 1. Enggak apa-apa. Nanti kalau sudah berarti ke belakang. Ke belakang biar yang lainnya itu merasakan, biar tahu ya. Biar menjawab semua. Paham anak-anak? Wes. Nomor 1. Wes. Nomor 1. Wes. Nomor 1. Wes. Lapisan bening atau transparan yang berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Langsung ke belakang, ke belakang. Langsung ke belakang. Berarti yang kedua, Nak. Ya sudah ke belakang. Ayo. Langsung baca soal. Lanjut. Lanjut. Ya. Ayo namanya kelawak ini. Jangan. Ayo ajak. Nak, cepet nak biar nggak dicontek sama kelompok sebelah. Ya. Dibaca dulu soalnya. Ayo. Ayo, skornya sama. Ayo cepet deh, skornya sama. Tidak boleh. Tidak boleh dibicarakan ya, Dana. Ayo, kelompok 7. Ayo. Ya, ayo. 1, 2, 3. Nomor 18. Sel kerucut pada retina sangat berperan dalam barengan. Ayo barengan sih. Ayo kelompok 1 barengan. Tidak boleh nyontek sama sebelah tetangganya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, ayo nomor 19. 19, siapa yang jawab? Yang belakang. Ayo yang belakang ini, saya tunggu yang belakang. Ayo biar berpartisipasi. Ayo yang belakang, gantian yang jawab, yang belum jawab. Ayo kamu belum jawab, ayo. Oh sudah, ayo kamu sudah. Ayo, ya ayo, maju. Beneran ayo, nomor 19. Nomor 19. Bagian mata yang tidak memiliki sel fotorestor sehingga cahaya jatuh tidak terlihat disebut apa? Yo, 1, 2, 3. Ya, tidak boleh. Tadi kamu jawabannya aja sudah. Gak boleh nyontek di sebelah. Ayo, nomor 20. Ya. Ya, ini 31, ayo. Ayo 31, Nak. Ayo 31. Ayo, apa jawabannya? Masa laki-lakinya kalah sama perempuannya?
Oke. Ya, berarti kalah ya. Ini skornya 0. Kenapa? Karena dia kalah. Berarti 90. 90 dimenangkan oleh kelompok 1. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1 dong. Ya. Yuk. Ya, nanti pertemuan selanjutnya lagi ya. Ayo kita bahas bersama-sama. Lah. Yes. Yang pertama tadi ya, soal yang pertama. Lapisan bening atau transparannya berfungsi sebagai tempat mesin. Apa namanya? Kornea. Yang belakang nomor 2. Nggak usah rame, yang belakang nomor 2. Yuk dibaca nomor 2. Kamu minus tak? Maju ayo. Ayo dibaca nomor 2. Ayo dibaca nomor 2. Ayo nomor 2 dibaca dulu, dipegangin. 2. Ayo yang keras, masa laki-lakinya kalau sama ceweknya. Bagian berwarna putih dan kuat pada bola mata berfungsi mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting di dalam bola mata, yaitu apa? Bagian berwarna putih. Berarti bagian berwarna putih dan kuat pada bola mata yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata yang disebut apa? Sclera. Berarti bagian yang putih nih mata kalian ini namanya sclera. Pintar. Yang nomor 3. Nomor 3 yang belakang lagi, yang pojok ini biar nak rame. Ya, nomor 3. Yuk dibaca. Ayo dibaca. Di 2 nomor 3. Bagian mata yang berfungsi memberi warna pada mata seseorang seperti hitam, coklat atau biru karena pengaruh pigmen, yaitu disebut apa? Yang lainnya diam nak, biar dijawab sendiri nak. Bagian apa? Berarti dia itu yang berfungsi memberi warna apa? B itu apa? Iris. Berarti di sini iris adalah yang memberi warna pada seseorang. Kalau pupil ini apa nak? Pupil ini nak. Ya. Fungsinya untuk apa? Ini kan iris memberi warna. Tadi kalau pupil apa? Ya, pintar, mengatur intensitas cahaya, besar kecilnya cahaya yang masuk ke mata. Ini sudah paham hari ini nak? Paham? Oke. Untuk merefleksikan kalian apa benar-benar paham, di sini ibu ada barcode ya. Refleksi diri, di-scan terus diisi. Refleksinya tentang apa? Kalian paham nggak dengan pembelajaran ibu hari ini? Di situ pertanyaannya itu ada. Apakah kalian paham? Kemudian materi mana yang kalian belum pahami? Nanti ibu lihat, nanti biar ibu evaluasi untuk pertemuan selanjutnya. Itu ya nak ya? Paham dari sini nak? Kemudian sebagai evaluasi juga dilihat di Google Sheet-nya. Di Google Sheet-nya ibu kan sudah kirim ke kalian tuh, ya. Di situ ada tugas. Tugasnya dikumpulkan, ya. Ada tugas di sini. Nah, di sini ya ada tugas. Klik tugasnya. Nah, di sini macam-macam tugas di sini ada LKPD ya, LKPD tentang mata dikerjakan ya. Untuk pertemuan selanjutnya dikumpulkan, kita bahas. Misalnya kalian, Bu, saya kurang paham ini, kita bisa kerjakan bersama-sama. Paham hari ini nak? Oke, baik. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang apa? Tentang mata. Bagian-bagian mata ada berapa? Apa aja? Yang pertama, fungsinya untuk apa?
Kornea berarti untuk jalannya masuk ke mata. Awal masuknya cahaya masuk ke mata, ya. Yang kedua ada pupil. Apa fungsinya pupil? Mengatur banyak intensitas cahaya, banyak besarnya kecilnya intensitas cahaya. Kemudian ada iris. Iris itu apa? Untuk memberi warna pada mata. Kemudian lensa. Fungsinya lensa untuk apa? Oke, baik. Kemudian proses untuk melihat dari cahaya masuk ke mata bagian apa? Kornea. Yang belakang. Yang belakang. Apa? Proses melihat dari cahaya masuk ke kornea terus masuk kemana lagi? Wes, kamu udah usah rame. Udah usah rame kamu. Paham nggak yang ibu jelaskan? Terus belakangnya lagi, depannya lagi. Dari cahaya masuk ke kornea, masuk lagi kemana? Masuk kemana? Habis dari kornea masuk kemana? Pupil. Terus habis itu lagi kemana? Ke lensa. Pintar. Terus habis itu ke retina. Terus ya, tugasnya dikerjakan, nggak boleh nggak dikerjakan. Kemudian gangguan mata. Ada apa aja, nak? Miopi. Kemudian yang kedua hipermio. Dan oke ya, paham hari ini? Oke. Hari ini sudah paham. Untuk pertemuan besok jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Nanti tanya mana yang nggak paham. Ya, paham ya hari ini ya, Nek ya? Oke. Jangan lupa direfleksinya diisi ya. Udah bisa dipahami pembelajaran ini? Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih kalian sudah luar biasa untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran Ibu dan antusias. Terima kasih ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.